Halo semuanya, nama saya Alif Ibrahim. Dan saya Chandra Ardiana. Kita di sini akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang HAM. Opini dikit lah ya. Opini dan ya ini pure dari kita. Sebelumnya Chandra dari kelas apa? Saya dari 1294. Saya dari 1292. Bersebelahan lah, bersebelahan. Lumayan. Jauh sih. Lumayan. Nah, tapi ngobrolin HAM nih. Menurut Chandra, HAM itu di Indonesia penempatannya benar gak sih? Yang nggak bisa di apa-apa, di apa-apain Ya, di apa-apa. Terus kalau dilihat sekarang gitu ya, banyak sih pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Kita ambil contoh kemarin banyaknya demo. Demo itu kan bertujuan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat kan. Tapi yang kita lihat banyaknya tindakan-tindakan yang sangat tidak pantas lah ya dari oknum-oknum kepolisian terhadap para demonstran. Apakah itu tidak melanggar HAM gitu kan? Itu kan di setiap orang yang ikut berpartisipasi di dalam demo itu mereka punya harus lengser gitu kan. Itu sampai sekarang juga masalah itu masih abu-abu Ya, gitu. belum ada belum penanganan yang benar gitu. dari tahun 98 sekarang sampai 2020 22 tahun. belum ada penjelasan Ya, tentang itu gitu. Kita kalau umur 22 tahun harusnya secara kalau manusia 22 tahun udah dewasa kan. Ya, Kalau negara dalam berdemokrasi ya masa sih. ya gitu kan, jelas wae gitu. Oke, ngerti. Bahkan kan sekarang kalau nggak salah, kalau kita baca dari berita, banyak juga kok demonstran sekarang yang masuk ke pemerintahan. Yang awalnya dia itu mengkritik habis-habisan pada zaman itu, tapi sekarang sebaliknya malah membela pemerintah. Ya. Walaupun pemerintah salah, tapi di mata mereka ya tahulah gitu kan. Ya. Gimana si atasan kita salah, tetap aja yang harus benar. Walaupun kenyataannya mereka juga merasakan pasal 98 ya. Ya kalau menurut pandangan saya yang mungkin kurang membaca atau melihat berita-berita di TV gitu. Kalau saya sendiri melihat HAM lebih dekat ke kehidupan sehari-hari di masyarakat gitu. Khususnya di lingkungan pergaulan saya, masih ada beberapa hal-hal yang kurang masuk. Enggak, lebih ke ya sebenarnya tahu arti HAM, hak asasi manusia, tapi dia diterapkan dengan tidak baik. diterapkan dengan baik. Ya ambil contoh paling dekat-dekat kayak Pemerintah terhadap masyarakat, juga dari aparat kepolisian juga. Apa sih itu HAM gitu kan? Gimana cara menerapkannya dengan baik? Bukan malah sebaliknya yang membuat rakyat sendiri itu mempunyai contoh yang jelek lah gitu. Berilah contoh yang baik pada masyarakat, dan nanti juga masyarakat pasti akan mengikuti contoh yang baik. yang kalau misalnya si pemerintah atau aparat-aparat hukum yang bisa disebut di rantai makanan paling atas itu tidak bisa melakukannya dengan baik. Kalau menurut saya di masyarakatnya juga harus bisa lebih baik daripada pemerintah gitu. Ya. Kalau mereka tidak bisa ya udah biarkan saja. Ya gitu sih. Paling ya kalau mereka berperilaku tidak baik ya kita jangan meniru hal seperti itu. Ya, tapi kan susah juga ya gitu. Kalau kita kayak beda pendapat juga, takutnya ya gitu kan. Ya, banyak lah gitu kan. Ya karena kayak kita itu kan ini ngomong agak ditahan-tahan kan. Makanya takut kayak tiba-tiba ada itu gitu kan. Tukang cuanki gitu kan. Langsung gorengnya Jawa Tengah gitu kan. Banyak lah keresahan dari masyarakat gitu. Bila mana nanti mereka itu beda pandangan tentang pemerintahan, yang ditakutkannya gitu kan, banyak lah yang nanti menteror ke rumah malah segala macam. Mohon maaf nih, bukannya apa ya, tapi ya itu fakta yang kita lihat gitu. Tadi lihat yang Tidak ada social distancing sama sekali gitu kan. kayak yang di bandara itu bukan? Iya, Oh itu ya, beda lagi beda gitu kan. lagi, ya. Ya gitu kan, kalau di bandara itu terus diungkit
terus diungkit sama pemerintahan, Sama pihak salah satu kepolisian oknum yang lain gitu kan juga ya. kan. Tapi kenapa paslon-paslon nggak hanya anak, banyak juga paslon-paslon yang melanggar protokol kesehatan, kenapa itu tidak tidak ditelusuri secara lanjut dan tidak diberi tindakan yang tegas gitu kan. Itu menjadi tanda tanya besar dari masyarakat gitu kan. Jadi kalau dilihat-lihat pemerintah itu kayak pilih kasih lah, kayak tebang pilih terhadap peraturan yang ada gitu. Ya kalau misalnya peraturan ingin tegas, ya udah tegas, jangan lihat siapa-siapa, mau itu anak presiden. Iya gitu. Makanya kalau emang mau pemerintahan dianggap baik oleh masyarakat, ya itulah harus tegas dengan peraturan yang ada. Jangan membeda-bedakan karena kita semua rakyat Indonesia. Mungkin cukup sampai di sini. Cukup aja lah, nanti takutnya ya Kepanjangan, panjang juga, edit nanti juga. kepanjang, Terus ada kepancing juga kata-kata yang tidak senonoh, nanti dah ada orang-orang teman-teman. sim balik nih. Betina sih sim dah. Ya udah mungkin segitu aja lah dari kita ya. Maaf kalau ada salah-salah kata. Ini hanya opini kita berdua, Opini kita berdua. tidak ada bermaksud untuk menyinggung pemerintahan atau segala macam. Ya emang menyinggung sih, tapi ya udah maaf gitu. Tapi ini pure pikiran kita yang kita rasakan sebagai masyarakat kecil yang tidak bisa apa-apa. Ini kembali lagi hak asasi kita untuk berbicara Nah, itu. dan mengerjakan tugas PKN. Ini salah satu hak kita untuk menyampaikan aspirasi juga gitu. Ya, oke. Ya udah, makasih ya. Makasih Bang Makasih udah menonton dan Corona. Ayo, di rumah saja, jangan dulu ya. Warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.